diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Apa kabar Raisa? Alhamdulillah baik Pak. Gini ya, Bapak panggil ke sini bukan maksudnya untuk yang lain-lain gitu. Cuman di sini Bapak mau menanya sedikit nih. Tadi Bapak lihat kamu sedang bermain HP saat jam pelajaran mulok. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya saya bosan Pak pada saat pelajaran mulok. Makanya saya main HP Pak. Untuk Untuk mengusir kebosanan saya Pak. ada lagi yang lain? Sebenarnya saya tidak bermaksud seperti itu Pak. Tapi tadi apa? saya melihat ada notifikasi di HP saya, jadi saya membukanya. Oh begitu. Apakah kamu tahu nih kalau kamu dalam masalah nih sekarang? Iya Pak, tahu. Oke, baik. Nah, di sini Bapak bukannya untuk mencari siapa yang salah. Di sini Bapak untuk mencari penyelesaian bersama, ya kan? Iya Pak. Nah, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya, kan? Iya Pak, ada. Nah, pasti seru kan kalau melihat notifikasi, maksudnya kamu merasa penasaran gitu ya, ada notifikasi di HP kamu, sehingga kamu ingin membukanya begitu kan, dan dengan cara itu juga mungkin kamu akan dapat menghilangkan rasa kebosanan kamu di kelas. Iya Pak. Baik. Oke, baik Raisa, kita lanjut. Bapak tadi melihat kalau kamu itu memang merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi kan, karena sudah lihat HP begitu. Tetapi kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain? Tahu Pak. Oke, karena apa? Karena teman kamu juga sedang belajar kan? Iya Pak. Sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi suara notifikasi dari handphone kamu. Iya Pak. Baik Raisa, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati di kelas ya. Baik Pak. Kira-kira nih, apa yang telah kita percayai dan mana yang belum kamu tunjukkan? Kita harus saling menghormati Pak. Betul sekali. Kamu harus ingat dengan keyakinan kelas kita ya. Iya. Nah, sekarang nih, kita kembali saat kamu bermain HP tadi. Apakah ketika kamu bermain HP tadi itu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Belum Pak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang di situ kan? Iya Pak. Menurut Bapak ada cara yang untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya Pak. Oke, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat itu dan sudah kita sepakati itu. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan minta maaf kepada guru mulok Pak. Iya. Dan saya akan berjanji tidak melakukannya lagi Pak. Apa kamu nanti akan juga minta maaf kepada teman-teman kamu sekelas? Iya Pak, saya akan minta maaf kepada teman-teman sekelas saya karena saya sudah mengganggu waktu mereka belajar Pak. Baik, nah untuk permohonan maaf kamu nih saya terima ya, karena apa yang kamu lakukan itu tadi bisa merugikan orang lain. Sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi ya. Iya Pak. Baik Pak, saya berjanji tidak akan melakukannya lagi Pak. Ya, semoga kamu menjadi orang hebat kemudian ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Raisa.
Waalaikumsalam. Ayo. Oke, duduk Rikar. Oke, Rikar apa kabar? Baik Pak. Oke, nah Rikar, Bapak panggil kemari bukan bermaksud untuk apa, cuma kita mau sharing, mau cerita dulu ya. Rikar, Bapak ada dengar dari beberapa guru piket bahwa beberapa hari ini Rikar itu sering terlambat. Mengapa hal itu bisa terjadi, Rikar? Iya Pak, karena belakangan hari ini kota saya rusak Pak. Katanya mogok, rusak. Terus? Jadi saya nunggu kawan Pak untuk menjemputkan berangkat bareng ke sekolah. Oh, nebeng gitu ya. Oh, berarti Rikar harus nunggu kawan untuk nebeng biar bisa berangkat ke sekolah gitu ya. Berarti itu alasan Rikar kenapa Rikar beberapa belakangan hari ini bisa terlambat ke sekolah gitu ya. Oke. Nah, Bapak mau tanya nih, apakah Rikar tahu kalau sekarang ini Rikar dalam masalah begitu? Saya tahu Pak. Oke, baik. Nah, di sini Bapak bukannya untuk mencari siapa yang salah, tapi di sini untuk mencari penyelesaian bersama ya. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu karena ada alasannya kan? Oke. Oke, baik Rikar, itu tadi alasan kamu kenapa kamu belakangan ini sering terlambat ya, karena kereta kamu mogok gitu kan, sehingga kamu harus menunggu kawan kamu atau teman kamu untuk berangkat bareng karena nebeng begitu kan. Nah, Bapak mau tanya ini, kira-kira nih yang kamu lakukan itu dapat merugikan orang lain tidak? Pak. Iya kan? Karena kan begini, ketika kamu terlambat, sehingga teman-teman kamu yang tadinya mau belajar itu harus menunggu kamu gitu kan, karena apalagi kalau saya guru nih sudah masuk dalam kelas, Rikar belum datang gitu kan, karena dia harus menunggu kamu dulu nih, biar dalam menyampaikan materi itu kan sekaligus gitu ya. Nah, terus juga mereka itu merasa, teman-teman kamu ya juga merasa agak kurang nyaman gitu karena kamu sering terlambat begitu kan. Oke, baiklah Rikar. Nah, sekarang marilah kita bicara tentang keyakinan kelas kita ya, atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat ketika kita memasuki pelajaran baru kan, yaitu yang isinya apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan gitu. Nah, jadi Bapak mau nanya nih, kira-kira dari keyakinan kelas itu keyakinan kelas yang mana yang belum kamu tunjukkan? Kedisiplinan. Oh iya, masalah disiplin ya, masalah karena kan kamu terlambat jadi kurang disiplin gitu kan. Ya, mantap, betul sekali. Kamu masih ingat tuh dengan keyakinan kelas yang telah kita buat begitu kan. Nah, sekarang kita kembali lagi nih kamu masalah terlambat tadi ya, datangnya terlambat. Bapak mau tanya juga ini, apakah ketika kamu datang terlambat, kamu tuh sudah menghormati orang lain atau dirimu sendiri? Belum Pak. Belum ya, ataupun tidak menghormati gitu, tidak menghormati orang lain ya. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan nih keyakinan kelas kita yang sudah kita buat, dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kira-kira apa nih untuk Rikar nih memperbaiki agar Rikar tidak terlambat? Nah, seandainya kawan ini Pak terlambat, saya akan mencari kawan yang lebih cepat berangkat Pak. Oh, ketika nebeng berusaha untuk nebeng kepada teman yang cepat berangkatnya lebih cepat ya, begitu ya. Bagus. Kalau memang hal seperti itu yang memang Rikar mau terapkan, itu lebih bagus. Dan juga satu lagi Bapak ingatkan, kalau bisa, karena kita kan nebeng ya kan, jadi usahakan kita tuh yang menunggu ya, kita yang menunggu mereka, jangan mereka yang menunggu kita gitu kan, karena kan takut karena kita telat bangun, tiba-tiba kawan kita sudah janjian ini, saya mau nebeng gitu, tapi ketika mau berangkat, kamunya malah belum siap gitu kan, jadi teman kamu menunggu, itu jangan sampai seperti itu ya. Selain itu, apa yang akan kamu lakukan? Lebih cepat lagi berangkat Pak. Lebih cepat, nggak ada mau ini apakah yang masa gini, kira-kira kesepakatan apa nih yang mau kita buat? Kamu tidak akan terlambat. Tidak akan terlambat dan tidak akan
Bapak mau tanya ini, apakah kamu akan mengulanginya kembali? Enggak Pak, tidak Pak. Tidak. Tidak. Ini sepakat ya? Kamu tidak akan mengulangi hal tersebut ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kesepakatan itu telah kita buat. Semoga nanti ke depannya kamu tidak lagi terlambat berangkat ke sekolah. Kemudian Bapak mau ingatkan lagi, kehadiran itu juga merupakan faktor terpenting ya dalam penilaian. Jadi Bapak harap ke depannya kamu lebih baik lagi. Oke, ini mungkin ini saja yang dapat Bapak pertanyakan, dan kita sudah buat kesepakatan bahwa nanti ke depannya Rikard tidak akan terlambat lagi. Ya, bisa ya? Oke, silahkan Rikard kembali ke kelas. Terima kasih ya.